Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi, senang sekali kita berjumpa lagi di dalam program Sarapan Sorgawi bersama dengan saya Miss Grace dan seluruh keluarga besar SKBB. Mari kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi yang indah, pagi yang cerah, yang penuh dengan segala kebaikan Tuhan. Tuhan, inilah piring hati kami, isi penuh dengan firman-Mu, isi penuh dengan kasih-Mu, isi penuh dengan segala pengajaran-Mu, agar kami boleh menjadi umat-Mu yang hidup sehat, jasmani kami, dan terutama rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anakku, kita masih tetap ada di dalam tema yang sama, berjaga-jaga terhadap si iblis. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul tempat perhentian. Anak-anakku, kalau kemarin kita boleh belajar bagaimana Tuhan mengingatkan kita bahwa iblis selalu mengintai. Iblis mengetahui dengan jelas bagaimana keadaan anak-anak Tuhan, dan dia selalu berusaha mencari jalan agar anak-anak Tuhan jatuh di dalam pencobaan. Dia selalu berkeliling mencari mangsanya, begitu ya. Lalu, di mana sih dia berkeliling? Ya, di tempat-tempat yang seperti apa iblis sangat suka untuk mengembara dan berkeliling mencari mangsanya. Mari kita akan membaca di dalam kitab Matius pasal yang ke-12 ayat 43a. Matius pasal 12 ayat yang ke-43a. Demikian firman Tuhan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Nah, lihat ya, roh jahat ini ternyata senang mengembara di tempat-tempat yang tandus. Tandus itu apa sih? Tandus itu adalah satu tempat di mana gersang kering, ya. Biasanya tanahnya tuh retak-retak, dan di situ sulit sekali untuk dapat tumbuh tanaman. Kalau tanaman sudah sulit untuk tumbuh, hewan pun akan sulit untuk hidup. Kalau hewan sulit untuk hidup, manusia juga sulit hidup. Kenapa? Karena tidak ada air, ya. Air agar tanaman bisa bertumbuh, hewan bisa minum, manusia juga bisa minum. Manusia bisa lebih tahan lapar daripada haus, ya. Kalau manusia tersesat di tempat-tempat misal di hutan, di padang gurun begitu, yang penting adalah persediaan air itu masih cukup.
Kalau manusia tahan tidak makan beberapa hari, tetapi tidak tahan kalau kekurangan minum. Nah, perhatikan baik-baik. Roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Ya, kalau dikatakan roh jahat keluar dari manusia, ini berbicara ketika seorang menerima Kristus di dalam hidupnya, maka roh jahat itu akan diusir keluar dari manusia itu, dari seseorang itu. Nah, roh jahat yang diusir keluar dari seseorang, dia akan mengembara mencari tempat perhentian, ya, mencari tempat perhentian. Di mana tempat dia berhenti, yaitu di tempat-tempat yang tandus, katanya. Ya, dia berusaha mencari tempat perhentian dan dia senang sekali mencari tempat-tempat yang tandus di mana tidak ada air. Tempat yang gersang, tempat yang kering, bahkan di situ bisa saja tidak mungkin ada kehidupan. Ya, tumbuhan tidak dapat hidup, hewan juga tidak dapat hidup, demikian juga manusia. Apa sih artinya tempat yang tandus? Iblis bukan mencari tanah yang kering. Tempat yang tandus di sini merupakan satu perumpamaan, satu gambaran dari hati seseorang yang kering. Tidak ada kasih Kristus, tidak ada damai sejahtera, tidak ada firman Tuhan di dalamnya, dan terutama tidak ada roh Allah di dalamnya. Ya, anak-anakku yang Tuhan kasihi, hati kehidupan seorang yang tidak memiliki kasih Kristus, seseorang yang tidak memiliki damai sejahtera, tidak ada kebaikan, yang ada hanya kepahitan, kebencian. Disitulah tempat di mana iblis ingin berdiam. Sebab itu, jangan kita membiarkan hati kita, hidup kita menjadi tempat yang kering. Seringkali orang berkata, aduh saya lagi gak punya uang nih, kantongnya kering rasanya. Ternyata kekeringan yang sebenarnya yang dikatakan tandus adalah kering secara rohani, di mana hidupnya tidak memiliki kasih Kristus. Kita mau membaca satu firman Tuhan di dalam kitab, kita akan lihat Yohanes pasal Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi kita lihat nih, kalau tempat yang tandus adalah tempat di mana iblis sangat suka mengembara di situ, kebalikannya, Roh Allah justru melayang-layang di atas permukaan air. Berarti hati yang tandus, hidup seseorang yang tandus, di situ tidak ada Roh Allah yang memimpin, yang berkuasa. Nah, kalau anak-anak engkau tidak suka membaca firman Tuhan, engkau tidak suka mendengarkan lagu rohani, ya, atau lebih banyak membaca, mendengarkan apa yang dari dunia ketimbang yang dari Tuhan, maka di situ lama-kelamaan akan menjadi tempat yang tandus.
tandus. Kita harus berjaga-jaga terhadap hal ini. Tema minggu ini adalah berjaga-jaga terhadap si iblis. Salah satunya adalah jangan biarkan hatimu, hidupmu menjadi tempat yang tandus. Karena di situ akan menjadi tempat di mana si iblis singgah. Ya, kita mau lihat lagi satu ayat Mazmur pasal 63 ayat yang pertama. Mazmur Daud. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Daud, seorang raja, seorang pahlawan, berkata begini, dia mencari Tuhan karena jiwanya haus. Ya, tubuhnya rindu kepada Tuhan, seperti tanah yang kering dan tandus tidak berair. Kenapa? Dia berkata dia haus, jiwanya haus, lalu dia mencari Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah sumber air kehidupan yang membuat hidup yang tandus menjadi subur, menjadi berair. Kita mau lihat lagi satu ayat. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 38. Yohanes pasal 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, percaya kepada Tuhan. Kata percaya di sini bukan sekedar berkata saya percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya di sini artinya menerima Tuhan Yesus hidup di dalam hidupmu. Roh Allah bekerja sepenuhnya memimpin hidupmu. Firman Tuhan memimpin hati pikiranmu, memenuhi hati pikiranmu, memenuhi ucapanmu, memimpin setiap perkataanmu, dan memimpin setiap tingkah lakumu. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, jangan pernah biarkan hidupmu, hatimu menjadi tempat yang tandus. Tetapi biarkanlah firman Tuhan, Roh Allah bekerja penuh, menguasai dan memimpin kehidupanmu. Agar si iblis tidak singgah di dalam hati dan kehidupanmu. Jangan biarkan hidupmu menjadi tandus. Kalau ada di antara engkau yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, kalau ada di antara engkau yang belum mengizinkan Roh Allah hidup melawat dirimu, mari pagi hari ini terima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhanmu, dan biarlah Roh Allah, Roh Kudus itu memimpin hidupmu. Biarlah engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami tidak mau hidup kami menjadi tandus, tetapi kami ingin agar kami dipenuhi dengan Roh Allah. Biarkan Roh Kudus memimpin hidup kami sehingga hidup kami menjadi dipenuhi dengan aliran-aliran air hidup. Dan disitulah Roh Allah memimpin kami. Iblis tidak suka tinggal di dalamnya. Mari ya Tuhan, jangan biarkan hati kami menjadi tandus. Jiwaku haus, seperti Daud berkata,
demikianlah juga kami. Jiwaku haus seperti tanah yang kering dan tandus. Basahi dengan firman-Mu, basahi dengan kasih-Mu, basahi dengan sukacita-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, semua keluarga besar SKBB, para kerabat dan sahabatku, jangan biarkan hidup kita, hati kita tandus karena kita tidak memiliki Roh Allah di dalamnya. Biarkan firman Tuhan berkuasa penuh agar sukacita sorgawi, damai sejahteranya penuh di dalam hidup kita. Sampai berjumpa di hari Kamis. Tuhan Yesus memberkati.